Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang penuh kasih, betapa Engkau menghendaki kami sedikit meniru dan meneladan Putramu Yesus yang bertekun sampai akhir kehidupannya. Meski ia mengalami penderitaan yang sangat keji, bengis, dan sadis, ia bertahan. Dan itulah yang diungkapkan oleh Santo Yakobus. Barang siapa bertahan sampai akhir, ia akan mendapatkan kehidupan, mahkota kehidupan. Untuk kami untuk bertahan di saat-saat sulit hidup kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, betapa tidak mudah untuk bertahan dalam penderitaan, dalam salib, dalam kesulitan. Dan itu disampaikan oleh Santo Yakobus Rasul dalam suratnya yang pertama. Dari kemarin hingga sekarang beliau mengajak kita untuk mengelola penderitaan. Untuk menghadapi penderitaan sehebat, seberat apapun. Penderitaan bukanlah dari Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mencobai manusia. Tapi penderitaan kemungkinan pertama karena keinginan dan nafsu-nafsu manusiawi kita yang tak teratur. Kita mengendaki A, kita mengendaki B, kita mengendaki C, tetapi tidak sesuai apa yang terjadi. Dan kehendak itu bertentangan atau konflik dengan orang-orang lain. Sehingga terjadi penderitaan, kesulitan, ya, malapetaka juga. Dan penderitaan tidak jarang juga bukan hanya karena kelemahan kemanusiaan kita, tetapi juga karena ada suatu kuasa lain yang seringkali terjadi dan bahkan dijadikan oleh orang-orang yang tidak suka atau bermusuhan dengan kita atau ingin sesuatu yang lebih dari kita. Dan itu bisa terjadi. Ada kekuatan kegelapan lain yang tidak jarang bermain di sana. Ya. Maka ketika seseorang dalam tanda petik ingin dihancurkan, ingin dibinasakan, ingin disingkirkan dengan berbagai macam cara yang seringkali tidak mampu dan tidak dapat kita jalani dengan kemampuan biasa. Nah, disitulah saudaraku terkasih ada berbagai banyak faktor, ada berbagai banyak situasi. Pertanyaan yang seringkali terjadi, kenapa itu dibiarkan Tuhan? Mengapa itu dibiarkan? Mengapa itu harus terjadi dalam hidupku, dalam berbagai macam hal. Ada yang dihancurkan dengan bisnisnya, orang yang dihancurkan dengan hidup badan ragawinya, orang yang dipersulit relasi dalam keluarga mereka, dan segala macam banyak hal. Yang tentu saja tidak mudah kita mengatakan itu berasal dari kekuatan lain, tetapi ada banyak faktor yang secara manusiawi tidak dapat kita lihat, tetapi itu terjadi dan itu membuat kita menjadi gentar, takut, frustrasi bahkan. Karena itu terjadi tidak hanya sehari dua hari, tapi berlanjut dengan cukup waktu yang cukup lama. Saudaraku terkasih dalam Kristus, kita sulit menjawab segala hal yang berkaitan dengan hal tersebut, dengan penderitaan. Bagaimana kita mengelola penderitaan yang juga mungkin kesalahan kita sendiri, yang mungkin juga keinginan kita sendiri, yang mungkin juga banyak faktor-faktor X di luar diri kita. Dan saya hanya mengatakan satu hal, bertahanlah seperti kata Yakobus, supaya kita dapat memiliki mahkota kehidupan. Tapi juga bertahanlah bukan dengan kekuatanku sendiri, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus bersama Bunda Maria, supaya kita diajak menjadi lebih dekat dengan Tuhan sendiri.
Segala sesuatu dibiarkan terjadi ya, oleh Tuhan supaya kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan itu yang saya lihat dan saya perhatikan dari orang-orang yang tetap bertahan di dalam penderitaan hidup mereka yang tak jarang sulit dimengerti, dipahami dengan kacamata sendiri. Dan sulit dimengerti ketika itu kekuatan manusianya sendiri. Ya, kalau kita perhatikan film The Passion, ya, yang luar biasa indah dan bagusnya ketika saat terakhir hidup Yesus. Kita melihat ada gambaran di balik pinggir orang itu semacam iblis yang tertawa, menertawakan. Ya. Dan itulah yang seringkali kita lihat, ya, bermain-main dengan kuasa-kuasa yang memang sungguh untuk berhadapan dengan Tuhan sendiri. Disitulah kita bersandar kepada kekuatan Tuhan. Bukan aku ya Tuhan, bukan aku, tapi Engkau yang menghadapi dan menghancurkan. Kita mengundang Bunda Maria yang menginjak kepala ular si iblis. Kita mengundang malaikat Mikael, ya, panglima surgawi yang berhadapan dengan Lucifer yang juga tingkatan malaikat yang juga tinggi, setinggi dengan Mikael, Gabriel dan Rafael. Ya. Dan kita mengundang Santo Yosef. Saudara, mari kita mohon rahmat dan bersandar tidak pada kekuatan kita sendiri. Dan bahkan tidak mungkin dengan kekuatan kita sendiri kita dapat menghadapi kuasa-kuasa yang seperti itu. Semoga dengan peristiwa apapun yang kita alami, kita dapat dan dimampukan untuk bertahan, bertekun dalam kesulitan yang seberat apapun. Jangan takut, jadikanlah sabda Tuhan lewat Santo Yakobus ini. Kita dapat menanggalkan juga keegoisan kita, motivasi kita yang seringkali tidak murni dan bersih. Kita dipanggil untuk menghayati kemurnian hati Bunda Maria, Puritas Cordis, justru lewat penderitaan dan salib. Kita seringkali ingin marah, kita seringkali ingin dendam, tapi kita hanya mempersembahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Tuhanlah belas kasihan Allah yang menjadi makananku dan makanan Anda semua. Kan tidak tahu kita apa yang terjadi. Semoga Tuhan melimpahkan rahmat dan berkat kepada kita, kepada Anda semua. Dalam kesatuan dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Bersama para malaikat di surga, bersama Bunda Maria dan Santo Yosef. Yang telah mengalahkan kuasa kegelapan. Dalam Injil Yohanes dikatakan, percayalah kepadaku karena aku telah mengalahkan dunia. Saudara, dunia telah dikalahkan oleh salib Yesus. Dan kita dipanggil untuk mengikuti salib Yesus. Sebesar seberat apapun. Semoga Tuhan melimpahkan rahmat, kekuatan, dan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan di tengah salib yang kita hadapi hari demi hari. Semoga Anda diringankan, dibantu, supaya Anda dapat memanggul salib Kristus dengan sebaik mungkin. Terpujilah namamu, kini dan sepanjang masa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.